kenapa pakainya Python nggak ke R atau yang lain, Mas? Python ini luas ya. Jadi mulai dari membuat game ya, membuat aplikasi web ya, kemudian analisis data ya, kemudian sampai mengendalikan satelit ya bisa Jadi ya. misalnya dari seluruh cabang misalnya gitu ya, tiba-tiba langsung masuk ke dalam satu sistem yang akan masukin data ke machine learning, itu bisa langsung Kalau dianalisa. analisis bisa ya, tapi kalau melatih beda lagi. Oh, melatih itu harus ada Kalau datanya dulu gitu ya. ya harus ada data. Halo rekan-rekan IT profesional, selamat datang di acara IT's Pros Hub. Bersama saya Haris Jadi, kita akan membahas topik-topik seputar teknologi informasi terkini. Halo Mas Yanwar, selamat datang di IT's Pros Hub. Ya, halo Mas Hari, selamat terima kasih ya atas undangannya. Oke, Mas Yanwar nih, saya mau tanya nih Mas, Ya. kita di IT Pros Hub ini kan ingin menjawab ya tantangan data scientist juga, dan bagaimana sih bisa menjadi seorang data scientist gitu ya. Nah, berapa lama sih kalau Mas Yanwar boleh tahu nih ya, maksudnya berapa lama sudah bergelut dalam bidang data scientist? Baik. Jadi kalau dalam bidang data scientist ya sebenarnya populernya itu mungkin sekitar 5 sampai 10 tahunan yang lalu ya. Nah, cuma mungkin memang tidak langsung ke data scientist ya, tapi lebih ke ya seperti database begitu ya. Karena data scientist ini kan populer setelah ada big data. Ya, jadi kalau belum ada big data itu data scientist belum terlalu populer. Oh Ya, gitu. adanya data analis ya seperti itu. Nah, ketika ada big data maka muncullah istilah-istilah seperti data scientist, seperti tadi data science ya, seperti itu muncul. Oke, Ya. nah itu udah berapa lama Mas bergelut dalam bidang big data, data analis gitu? Ya, udah cukup lama ya, mungkin sekitar lebih dari 7 tahun lah ya. Oh 7 tahun. Iya. Ya. Oke. Oke. Nah ini Mas ada pertanyaan nih ya. Hmm. Sebetulnya ada pelatihan gitu ya yang itu dalam satu paket pelatihan data scientist gitu ya, dan satu paket. Nah bisa jelasin nggak Mas kenapa dibilang satu paket pelatihan tuh Mas? Oke, baik. Jadi ada full package ya istilahnya untuk data scientist, di mana materi yang disampaikan itu ada terkait dengan pemrograman dengan Python ya, kemudian ada machine learning ya, kemudian ada visualisasi ya, ada juga sih yang terkait dengan big data ya, cuma kita bundlingnya biasanya terkait dengan Python ya, kemudian visualisasi, kemudian dengan machine learning tadi ya. Oke. Oke. Ketiga itu kalau digabungin memang seperti apa Mas? Jadi seorang data scientist itu punya kalian tiga course tadi itu gimana tuh Mas? Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi yang namanya data science itu kan ilmu tentang data ya. Nah, kalau ilmu tentang data itu ternyata luas sekali ya. Mulai dari mengumpulkan data, kemudian cleansing, kemudian bagaimana menyimpan data, bagaimana menganalisa data, kemudian bagaimana menampilkan data. Nah, itu kalau kita rangkum semuanya gitu ya, mengumpulkan data itu tidak mudah ya. Sumber data itu bisa macam-macam, bisa dari database, bisa jadi dari web service, bisa jadi dari file gitu ya. Sumber data macam-macam, bacanya aja sudah susah gitu ya. Oh ya. Kalau semuanya cuma dari database gampang ya, satu Oke. aja gitu ya. Tapi ini sumbernya macam-macam ya. Belum nanti menyimpannya gitu ya. Menyimpannya kalau cuma butuh yang terstruktur bisa di database. Tapi kalau dia bentuknya file, PDF gitu ya, Excel, PowerPoint, disimpan di database kan nggak bisa. Mungkin ada yang foto, gambar gitu ya, video, audio. Nah, ini tentu juga perlu penyimpanan yang berbeda lagi. Nah, ini nanti tentu ilmunya ada lagi, beda lagi gitu kan. Nah, data scientist ini mencakup semuanya, dan dari materi kita, ya kita fokusnya pada mulai dari mengolah datanya, bagaimana bisa mengumpulkan data ya dengan programming, menganalisa begitu ya. Kemudian ada penyimpanannya juga ya, kalau misalnya dengan big data ya. Kemudian sampai dengan memvisualisasikan ya. Ketika kita sudah mengolah data kan harus ditampilkan gimana caranya biar pemimpin gitu ya bisa paham ya. Bagaimana ketika direktur diberi data, oh paham ini arahnya kemana ya, Oke, seperti nah itu itu. divisualisasi ya. Betul. Jadi pertanyaannya Mas, kenapa
pakainya Python, nggak ke R atau yang lain, Mas? Baik, oke. Jadi ini juga menarik ya. Antara Python dan R ya, ini sebenarnya dua-duanya kan sama-sama open source. Ya. Ya kalau yang berbayar ya, yang tertutup ada juga sebenarnya seperti SPSS ya, MATLAB begitu. Cuma kan bayar. Nah, kalau kita cari yang free open source itu pilihannya dua, ada Python, ada R. Nah, kemudian kenapa Python? Ya ini ada sejarahnya juga. Jadi kalau R itu dikembangkan oleh orang-orang statistik ya. Sementara kalau Python ini yang mengembangkan adalah orang-orang dari programmer. Oke. Ya. Nah, karena ada perbedaan sisi pengembang tadi, tentu ada preferensi yang lebih menyenangkan ya untuk programmer memilih Python daripada R. Oh, Ya, dan di bisnis kebanyakan yang dijadikan seorang data scientist ya orang-orang yang dari IT, bukan dari orang statistik gitu. Jadi kebetulan udah kerja di IT gitu. Wah, ini saya punya data banyak, tolong diproses dong. Ya, karena backgroundnya dari programming kan akhirnya lebih memilih Python begitu. oke. Ya. Jadi kalau boleh dibilang, kalau ada orang-orang statistik nih gitu, bisa dibilang lebih mudah pakai R atau enggak? Atau Nah, memang sama aja? Betul, mereka akan cenderung memilih R begitu. Oh gitu, karena Ya. lebih seperti apa, Mas? Ya, kalau secara sintaksis gitu ya, dari sisi sintaks ya, penulisan gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah bagi orang statistik. Mereka terbiasa dengan sintaks-sintaks yang non-programming begitu. Oh, Ya. itu adanya di R. Adanya di R. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke Python nih, Mas. Sebetulnya Ya. apa aja sih yang dipelajari di programming Python pada full package ini, Mas? Baik. Jadi programming Python ya kita perlu tahu dulu ya bahwa Python ini luas ya. Jadi mulai dari membuat game ya, membuat aplikasi web ya, kemudian analisis data ya, kemudian sampai mengendalikan satelit ya, itu seperti BRI kan punya satelit sendiri ya. Itu juga pakai Python. Nah, ini artinya Python ini general purpose ya. Nah, kemudian di materi kita tentu kita akan fokus pada yang terkait dengan pengolahan data. Ya, jadi bagaimana Python digunakan untuk mengambil data dari suatu sumber, bagaimana Python digunakan untuk mengolah data, ya, sorting, ya, kemudian grouping, ya, kemudian sampai dengan memvisualisasikan, ya. Memvisualisasikan langsung ke end user bisa-bisa juga gitu ya. Tapi kalau biasanya ya kalau orang data scientist itu memvisualisasikan untuk kepentingan dirinya untuk memahami pola data. Nanti ketika sudah paham pola-polanya, sudah paham insight-nya, baru dibuat visualisasi yang ditujukan ke end user-nya begitu. Oke, boleh dibilang nanti kursus yang di full package ini adalah Python-nya itu yang fungsinya khusus untuk data scientist ya. Betul. Bukan untuk mengendalikan satelit ya, Mas. Bukan. Ya. Oke. Nah, kalau dari tingkat kesulitannya nih, Mas, kalau untuk memahami programming untuk di level data scientist ini menggunakan Python itu seperti apa, Mas? Maksudnya dari kesulitan yang ya mungkin yang bisa gimana ya, Mas? Mas Yanuar kan jago ya. Tapi kalau untuk orang awam tuh Mas Yanuar bisa ngasih tahu nggak? Maksudnya ini tuh seperti ini loh tingkat kesulitannya gitu. Baik. Oke, jadi ketika sudah terbiasa dengan data ya, katakan ya rekan-rekan sudah terbiasa dengan Excel ya, mungkin Mas Hari sudah terbiasa dengan Excel gitu. Nah, ketika menggunakan Python ya, sebenarnya Python ini cuma Excel gitu ya, yang tidak punya visualisasinya, tidak punya tampilan. Oke. Ya, artinya ketika Oke, saya bisa bayangin. Jadi Python itu harus diketik gitu ya. betul. Bedanya kalau Excel tuh harus ada tampilannya Betul, gitu ya. ya. Oke. Lalu kenapa kok Python ini tidak membuat tampilannya? Ya karena overhead dari tampilan itu besar. Bayangkan untuk menggambar gitu ya di layar, misalnya ada 1000 baris data gitu ya, 1000 kolom gitu ya, itu kan akan butuh memori yang sangat besar. Tapi kalau misalnya kita pakai coding aja, kita bayangkan bahwa saya punya 1000 baris, 1000 kolom gitu ya, maka dia memorinya lebih kecil. Oke, Ya. berarti kayak Excel juga ada maksimal baris ya, Mas ya? Tentunya ya. Kalau ada unlimited dia nge-hang ya, Ya, visualnya betul. gitu ya. Berat ya. Oh, oke.
Oke Mas, jadi sebetulnya kalau kita bayangkan itu sama seperti Excel gitu ya. Misalnya, oh ini anggap aja seperti Excel, terus kita pakainya Python gitu. Python itu Iya. seperti Excel, cuman memang gak ada tampilan. Tapi memang agak susah juga ya Mas, ya, kalau belum terbiasa ya. Kalau belum terbiasa tentunya ya perlu membiasakan gitu ya. Tapi ketika kita membutuhkan tampilan ya itu juga ada fungsinya ya. Jadi kita bisa Oh memanggil bisa suatu fungsi menampilkan juga. untuk menampilkan, betul. Nanti kita bisa limit misalnya cuma 5 baris saja. Yang penting strukturnya kita paham. Oh, bisa Begitu. dibikin GUI sementara gitu ya. Bukan Grafiknya. GUI Enggak. juga sih, Oh bukan tapi GUI. dia tampil gitu ya. Oh, Cuma kalau GUI itu kan apa namanya, what you see what you get ya, klak klik begitu ya. Ah. Nah kalau ini kita cuma menampilkan aja Oh, dalam bentuk iya, tabel iya, begitu. iya. Outputnya dikeluarin gitu. Iya betul. Kayak print screen gitu ya. Ya, kira-kira semacam itu. Oke. Ke ini nih Mas, ke machine learning nih Mas, data analytic with machine learning. Nah, itu nanti Iya. ngapain aja tuh Mas, course-nya tuh Mas? Baik, jadi kalau untuk materi machine learning kita tentu dimulai dari awal ya, dimulai dari memperkenalkan apa sih machine learning itu, ya kemudian kenapa kok dibutuhkan gitu ya, sampai dengan bagaimana kita bisa membuat model ya. Membuat model itu berarti otak yang nanti akan bisa mempelajari data, kemudian membantu memberikan keputusan. Ya, kenapa perlu ada machine learning sih gitu? Karena data kita kan banyak tuh. Kalau data kita banyak, kalau misalnya saya mau analisis dengan cara sederhana gitu ya, saya buat grafik. Ya kalau datanya banyak, grafiknya tentu jadi panjang sekali. Masa mau di scroll ya dari layar dari kiri ke kanan gitu. Nanti ketika udah ke kanan, oh kelihatan saya lupa yang kiri lagi, scroll lagi ke Oh, kiri. itu kalau gitu. pakai Excel. Iya. Jadi grafiknya jadi panjang banget gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya grafiknya saya pendekin aja, saya rata-rata aja per bulan atau per tahun. Nah, informasinya akan hilang, informasi yang detail akan hilang. Oke. Nah, untuk itu kita pakai machine learning di mana dia bisa memahami seluruh grafik tadi ya, modelnya tadi dia bisa melihat seluruh datanya dan bisa membuat keputusan lebih tepat ya karena semua data dia pakai bukan rata-ratanya atau bukan rangkuman dari datanya gitu ya. Oke. Tapi itu pakai apa Mas? Maksudnya dalam proses pelatihan itu pakai apa yang dipakai? Pakai Python-nya atau ada interface-nya lain? Baik, jadi untuk programmingnya tetap menggunakan Python ya. Oke. Nah, kemudian Python ini punya library ya, library untuk Oke. machine learning. Ada yang bisa digunakan secara lokal gitu ya, ada juga yang bisa terdistribusi. Ya, jadi kalau lokal itu kan berarti sebatas kemampuan komputer kita. Kalau RAM-nya hanya 10 GB ya data yang kita bisa proses ya kurang dari 10 GB gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi machine learning yang bisa terdistribusi, nah, kalau kita punya 10 komputer masing-masing 10 GB RAM-nya, maka kita punya 100 GB. Oke. Nah, berarti kita akan bisa memproses yang lebih banyak lagi. Nah, itu juga kita bahas itu nanti menggunakan teknologi yang terdistribusi. Oke, jadi saya rangkum sedikit ya Mas. Berarti sebelum mulai ke data analitik tadi, nah belajar dasar-dasar Python dulu Iya. gitu, perintah-perintahnya yang untuk dikhusus untuk data science gitu ya. Terus kemudian membuat data analitik gitu ya, menggunakan machine learning Iya. pakai Python juga ya. Betul. Python dan juga di situ ada library yang akan dilakukan gitu ya Mas. Maksudnya Yang digunakan, menggunakan library untuk Iya. sebagai data analitiknya gitu Iya, ya Mas. Ya. betul. Seberapa sulit itu Mas sudah masuk di fase itu Mas? Ya kalau kita ikuti tahapannya kita sudah membuat supaya itu jadi tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi kalau fondasinya udah sesuai kan step by step gitu kan tentunya akan mudah gitu ya. Oke, berarti dari pelatihan yang pertama itu perintah-perintah dasarnya itu udah cukup lah ya untuk bisa ngikutin di data analitik untuk machine learningnya gitu ya. Iya, tentunya bisa. Ya. Oke, wah menarik sih. Jadi pengen ikut saya. Kalau dari machine learning ini ya Mas gitu. Kalau dari infrastrukturnya itu sebetulnya resource-nya gimana sih Mas bayangannya? Kalau untuk bisa mendapatkan hasil tertentu gitu loh, itu resource-nya harus seperti apa Mas? Baik. Oke ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita bisa yang versi lokal. Oke, Nah, versi kalau lokal itu pertanyaannya bisa bikin apa sih Mas? tergantung data kita ya. Jadi data kita itu kan tidak selalu
volumenya sangat besar, belum tentu gitu ya. Oke. Ya, mungkin data pegawai atau data transaksi itu kalau kita ambil ya, mungkin nggak sampai 7 giga gitu, nggak sampai gitu ya, Oke. selama beberapa tahun gitu. Nah, ketika datanya masih cukup untuk diproses di lokal, ya maka kita bisa menggunakan machine learning yang lokal gitu ya. Tapi ketika datanya sudah sangat besar, mungkin ini adalah perusahaan multinasional gitu ya, dia punya banyak cabang, ya datanya banyak sekali. Nah, maka kita perlu yang terdistribusi, begitu. Ya. Oke. Kalau misalnya dia untuk menghasilkan sebuah apa ya Mas, salah satu analisa heat map gitu ya dalam transaksi yang kecil itu sebetulnya untuk yang lokal tadi Bisa, cukup ya. cukup. Oke. Ya. Mas, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya real time bisa nggak sih Mas? Maksudnya baru nginput gitu, data masuk gitu, terus langsung dianalisis di machine learning itu bisa nggak sih? Ya, untuk analisisnya langsung tentunya bisa. Ya, jadi machine learning itu kan idenya adalah dia seperti otak ya. Otak kita beri data supaya dia belajar. Nah, ketika dia sudah pintar, maka otaknya tadi bisa dipakai. Nah, untuk analisa real time berarti kan kita tinggal memasukkan data yang real time diterima oleh otaknya, kemudian dia menyimpulkan sesuatu atau membuat keputusan dari data tadi. Oke. Nah, tentunya bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi misalnya dari seluruh cabang misalnya gitu ya, tiba-tiba langsung masuk ke dalam satu sistem yang akan masukin data ke machine learning, itu bisa langsung Kalau dianalisis. analisis bisa ya, tapi kalau melatih beda lagi. Oh, melatih itu harus ada Kalau- datanya dulu gitu. Ya, harus ada datanya dulu, baru diajarkan ke mesinnya gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk analisa ya masuk langsung analisa, Ya. seperti Dengan catatan udah dilatih. sudah dilatih. Ya seperti kalau otak kita kan ada orang nanya kita langsung jawab kan real time begitu. Oh iya. Tapi iya, belajarnya kan harus baca dulu buku. Oh iya benar. Oke, Ya. ilustrasi yang Oke. pasti. Oke Mas, ini masuk ke data visualization ini Mas. Nah itu apa yang dilakukan di sana Mas nanti Mas? Baik. Nah, untuk visualisasi tentu nanti kita lebih fokusnya menggunakan Power BI ya kalau di materi yang full package tadi. Walaupun pakai Python bisa, cuma tadi sudut pandang Python kan untuk data scientist-nya untuk melihat saya punya data kayak gimana sih? Oh, Karena dia nggak punya visualisasi tadi ya, dia nggak punya bentuk seperti Excel begitu. Maka kan kita ingin lihat data kita, maka gambarkan, oh seperti itu. Nah, kalau yang untuk visualisasi materi kita yang dengan Power BI ini lebih untuk ke pengguna begitu. Jadi kalau misalnya seorang data scientist sudah punya insight-insight ingin disampaikan ke pimpinan begitu ya, maka bisa memanfaatkan visualisasi ini. Nah, kita menggunakannya Power BI ya toolsnya. Oke. Ya. Oke. Kenapa nggak langsung pakai Python aja Mas tadi Mas? Ya, kalau pakai Python berarti kita harus nambah belajar pemrograman web. Ya, Oh, programming web pakai for Python. Ya, betul. Pakai Python. Nah, tentu itu bisa kalau begitu. Oke. Jadi sebetulnya Python aja cukup gitu Mas. Cukup. Ya, cuma kan nanti Lebih effort untuk belajarnya nambah. lebih tinggi. Oh iya, Ya. iya, iya. Karena tadi belajar Python pertamanya hanya untuk Analisis pemrograman data aja. dasar analisa data Iya, ya untuk betul. machine learningnya ya, Iya, bukan betul. untuk programming webnya ya. Betul. Oke, apalagi mengendalikan satelit ya. Iya, betul. Oke Mas. Nah, tingkat kesulitannya gimana Mas kalau di Power BI ini Mas? Kalau boleh maksudnya di share gitu ya, maksudnya seperti apa sih tingkat kesulitannya gitu? Baik, jadi Power BI ini karena dia produknya Microsoft ya, namanya produknya Microsoft itu kan tinggal klik-klik Gampang jadi ya? gitu, kan gampang ya. Yang Oke. penting kita tahu konsepnya ya. Saya butuh data apa, ingin menampilkan apa ya, kemudian butuh visualisasi apa yang paling cocok ya, karena kan bisa jadi tidak semuanya akan cocok dengan histogram ya. Bisa jadi pakai pie chart lebih cocok begitu. Nah, ini nanti lebih ke apa namanya? Sisi keindahan dan kenyamanan dari orang yang melihat diagramnya begitu. Oke. Ya. Setelah nanti sudah dianalisa ya dengan machine learning gitu, itu bisa langsung ditampilkan pakai Power BI Mas? Oh, kalau ini pendekatannya beda. Oh gitu. Nah, kalau kita pakai machine learning, maka yang kita harapkan adalah keputusan. Ya, dia langsung memutuskan. Ini ada data, keputusannya apa, langsung keluar output. Oke. Ya, tapi kalau visualisasi ini kan lebih untuk dipresentasikan ke
pimpinan, membantu pimpinan untuk membuat keputusan. Ya. Oh, oke. Oke. Nah, tentu kalau machine learning kalau saya sarankan jangan digunakan untuk membuat keputusan yang strategis gitu ya. Ya, tapi kalau untuk operasional gitu ya, yang sering dilakukan, nah, dia cocok gitu ya. Tapi kalau strategis kan bahaya kita menyerahkan apa namanya Ke mesin. keputusan yang penting ke mesin gitu ya. Iya, iya. Ya, seperti itu sih. Oke. Oh, nah berdasarkan keputusan-keputusan yang sifatnya operasional tadi yang diputuskan oleh machine learning gitu ya, Iya. yang kita dapat insight dari sana gitu. Iya. Nah, terus kemudian divisualisasikan menggunakan Power BI gitu ya, Mas? Iya, betul. Jadi kalau gambarannya begini ya, kita punya data, ya katakan data perbankan gitu ya. Nah, kalau data perbankan untuk operasional mungkin kita ingin menilai siapa nasabah yang nanti kalau mau mengajukan pinjaman disetujui atau tidak gitu ya. Nah, itu kita bisa serahkan ke machine learning. Jadi kita punya 1.000 nasabah yang mau mengajukan pinjaman, nanti dia outputnya disetujui, tidak disetujui, disetujui, tidak disetujui. Itu kan mudah gitu ya, ini operasional. Tapi ketika misalnya terkait dengan perbankan gitu, oh ini mau buka cabang baru, ya mau buka cabang baru, ada banyak visualisasi terkait dengan proyeksi nasabahnya kira-kira berapa, apa modal yang perlu disediakan berapa. Nah itu kalau kita kasihkan machine learning kan beresiko gitu ya. Berbahaya sekali gitu keputusannya gitu ya. Oke. Nah, maka kita bisa buatkan banyak visual gitu ya, yang terkait dengan kondisi organisasi kita gitu ya. Nah, lalu diserahkan ke pimpinan untuk ini kondisi kita seperti ini, kira-kira jadi buka cabang atau enggak kan begitu. Oke, jadi berdasarkan banyak keputusan yang dilakukan oleh machine learning tadi mikro-mikronya Iya. itu ya, baru nanti dibuat keputusan strategis gitu ya. Bisa, betul. Ya, oleh pimpinan ya, tentunya bukan mesin juga ya. Iya. Ada porsinya ya. Ada versinya ya. Oke, Mas. Nah, setelah orang belajar nih ya, pelatihan yang full package tadi itu, Mas. Kira-kira tuh dia outputnya nanti bisa ngapain, Mas? Kalau Baik. Jadi tentunya bisa pemrograman Python ya untuk menganalisa data ya. Kemudian bisa membuat visualisasi ya kalau terkait dengan apa namanya Power BI-nya tadi, macam-macam visualisasi dengan berbagai macam sumber data ya. Kemudian tentunya nanti juga bisa membuat model ya, model machine learning sesuai dengan kepentingan kita. Kita butuhnya untuk apa, nanti kita bisa buat model machine learning-nya. Ya. Oke. Seperti itu. Oke, model machine learning-nya itu, Mas, dengan pelatihan yang ini gitu ya, bisa seperti apa sih, Mas? Maksudnya output yang bisa didapat kayak tadi itu prediksi dari orang yang berhak gitu ya, menerima pinjaman gitu, Mas. Itu bisa langsung dapat atau enggak? Langsung keluar Bisa outputnya, langsung bisa. keluar ya? Iya, betul. Ya. Oke, enggak. Artinya sebetulnya bukan satu hal yang belum ke yang kompleks gitu ya, Mas ya? Yang kompleks bisa juga tergantung pada datanya. Oh gitu. Jadi nanti kan tergantung dia mau diimplementasikan untuk apa. Di sini yang perlu kita tangkap adalah bahwa machine learning ya, kalau kita pakai machine learning, maka outputnya adalah suatu keputusan ya, suatu nilai gitu ya, keputusan. Kalau keputusan tadi kan bisa ya, tidak gitu ya. Kalau nilai, misalnya saya modal sekian, kemudian produknya ABCD gitu ya. Untungnya berapa? Nah itu juga bisa seperti itu. Nah itu kan outputnya angka ya, bisa suatu nilai ya. Jadi bisa digunakan untuk prediksi. Ya. Nah itu kalau kita pakai machine learning, itu outputnya nanti di pelatihan kita bisa seperti itu. Katakan ada karyawan baru masuk gitu ya, ini cocoknya dikasih gaji berapa gitu, serahkan aja ke machine learning, itu masih bisa. Gitu. Ya berdasarkan pengalaman kerja dan seterusnya kan gitu. Ya. Case study apa sih, Mas, yang paling sering Mas Yanwar diskusikan selama pelatihan tuh? Pak, saya ada case study ini, bisa nggak sih gitu? Baik, itu jadi bisa di-share nggak, Pak? Ya, banyak sekali ya kalau case study, karena biasanya membawa data gitu ya, beberapa peserta membawa data. Kalau yang dari pertambangan misalnya ada beberapa variabel gitu ya, beberapa variabel
mesin ini harusnya dinyalakan setiap berapa saat gitu. Dia harus dimatikan atau dinyalakan gitu ya. Itu kan berdasarkan variabel. Oh, kalau menurut data yang di sini, ini kalau dia dinyalakan terlalu sering gitu ya, maka tidak efektif. Ya, dia harus mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Itu nanti juga bisa ke mesin gitu ya. Oke. Yang penting ada datanya. Kemudian mungkin membuat keputusan sederhana ya, kalau untuk orang inian ya, orang biasa gitu ya. Saya perlu jalan-jalan atau enggak ya, berdasarkan banyak data gitu ya, jalan-jalan liburan gitu maksudnya ya. Nah, kan ada penghasilannya, ada sudah kerja berapa lama gitu. Nanti ini perlu jalan-jalan, ini nggak perlu jalan-jalan dulu, ini perlu jalan-jalan, kayak gitu ya. Okay. Sederhana bisa seperti itu. Jadi segala sesuatu yang bisa kita minta keputusannya gitu ya, itu bisa kita buatkan machine learningnya asal ada datanya ya. Kita bisa buatkan modelnya asal ada datanya. Oke. Kalau data untuk mengantisipasi pilot yang tidur tuh gimana? Wah. Nah, itu kalau ada datanya bisa juga itu ya. Itu ya. Ya, tentunya bisa Ya, juga. mungkin yang ketahuan itu ya Mas, pilot tidur ya kan belok arah gitu loh. Kalau yang nggak ketahuan mungkin banyak ya Mas. Nah, betul. Ya, kalau itu kan sebenarnya outputnya adalah lelah atau tidak lelah kan begitu ya. Jadi kalau kita masukin ke modelnya, outputnya harus lelah atau tidak lelah. Nah, parameter inputannya bisa banyak. Mungkin dia hari ini sudah terbang berapa jam begitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, makannya kurang atau enggak, minumnya kurang atau enggak, mungkin ada hubungannya juga kan. Semua data itu kalau kita punya ya bisa masukin ke modelnya, nanti outputnya ini akan ketiduran, ini tidak akan ketiduran, bisa kayak gitu. Oke, menarik Mas. Berarti sebetulnya nanti Mas, banyak misalnya orang bawa kasus gitu ya Mas, bawa kasus terus bawa data gitu loh. Nanti bisa berkonsultasi juga Mas Yanwar juga ya. Kira-kira dengan data ini tuh cukup enggak sih gitu kan, atau kurang enggak sih? Saya bisa dapat insight apa gitu ya Mas. Kalau di pemerintahan ya Mas, kira-kira mereka bawa kasusnya seperti apa sih Mas, untuk menyelesaikan apa kalau yang Mas Yanwar banyak dapat masukan? Jadi kalau pemerintahan kebanyakan ini ya terkait dengan berapa kapasitas pelayanan ya biasanya ya. Kapasitas. Ya, jadi kapasitas pelayanan. Jadi kalau misalnya ada data gitu ya, yang dilayani hari ini berapa, ya kemudian besoknya berapa, nanti yang masuk mungkin pesan dia udah order tapi belum terlayani berapa gitu ya. Nah, itu nanti dengan machine learning kita bisa memperkirakan butuh tambahan atau tidak. Prediksi ya Mas? Ya. Oke. Butuh tambahan staff atau tidak gitu. Oke. Atau mungkin temporer atau enggak gitu ya. Kalau hari Senin maka butuh 1 ya. Nanti kalau hari Rabu butuh tambahan 2 ya, misalnya begitu. Oke. Ya. Menarik nih Mas pembicaraan kita nih Mas. Tentang machine learning, dan mungkin nanti nextnya kita bahas tentang artificial intelligence ya. Wah, boleh. Ini topik yang sangat menarik banget ya. Oke Mas Yanwar, terima kasih waktunya hadir di IT Prosap. Kita akan bahas hal-hal menarik selanjutnya. Terima kasih Mas Yanwar. Terima kasih Mas Hari ya. Data dapat membuat strategi Anda lebih unggul dari kompetitor Anda, lebih efisien dan tepat sasaran. Semua manfaat itu akan Anda miliki hanya jika Anda memiliki insight dari data. Bagi Anda yang ingin mempelajari data scientist lebih lanjut, dapat mengunjungi link pada deskripsi. Saya Haris Setiadi, sampai jumpa di topik menarik IT berikutnya hanya di IT Prosap. IT Prosap, Certified, Competent, Successful.